Sesaat lagi Anda mengikuti kajian di pengajian umum Ahad pagi Al-Amin Pare Kediri. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim. Diperjumpakan kita dengan 27 Ramadan 1442 Hijriah. Tentu bagian dari anugerah yang tak bisa dinilai dengan apapun kecuali dengan memaksimalkan potensi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidangan istimewa ini. Hidangan Allah yang tak semua hamba bisa menikmatinya. Hidangan yang tak semua hamba bisa memaksimalkan potensi amal soleh mereka di hari ini. Jadi kalau kita mengawali hari ini dengan hitungan per jam 12 tadi malam itu ya, dengan konsep jam samsiah, maka tentu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisinya melalui berbagai aktivitas termasuk iktikaf yang kita lakukan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bunda yang dirahmati Allah, salawat salam semoga senantiasa lidah, lisan dan hati kita tak keluh, tak lelah, tak ada kata bosan untuk senantiasa meyakini dengan sepenuh hati bahwa sebaik-baik hamba yang Allah jadikan sebagai uswah dan kutwah kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada selainnya. Demikian pula dengan melafaz salawat salam atas beliau serta itba atas apa-apa yang beliau contohkan dalam kehidupannya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari hamba yang istiqomah di atas jalan yang beliau telah contohkan dalam kehidupan beliau, baik secara individu maupun ketika beliau memegang amanah-amanah besar termasuk memimpin negeri, memimpin umat. Bunda yang dirahmati Allah, memasuki babak final Ramadan. Di berbagai masjid sudah mulai kelihatan itu ya, para peserta yang memang pantas dan layak untuk memasuki final ini. Dan berasa sekali aroma Ramadan yang oksigennya semakin menipis. Sehingga bagi mukminin pasti teriringi dengan perasaan sedihnya sudah mulai muncul. Jadi sudah mulai melo gitu ya. Ketika kemudian kita semakin dekat dengan ujung Ramadan atau finish Ramadan, kita merasakan oksigennya semakin tipis, kita merasakan mulai akan masuk pada hari, minggu atau bulan yang tidak seistimewa Ramadan lagi dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini akan memenuhi sisa hari-hari di Ramadan ini dengan memaksimalkan seluruh potensi yang mereka mampu untuk berbuat yang terbaik. Salah satu yang kemudian menjadi perbincangan menarik di ujung Ramadan, bahkan sejatinya dari mulai awal Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama atas Ramadan ini sebagai Syahrul Quran. Jadi kita mengenal Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, kita mengenal Ramadan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam,
Dan pada saat yang sama kita juga mengenal Ramadan sebagai Syahrul Quran. Yang dari sana kemudian kita banyak belajar dari para mufassir, termasuk As-Suyuti misalnya di dalam kitabnya Itqan, atau kemudian An-Nawawi dalam At-Tibyan, atau Sofatut Tafasirnya Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa Ramadan itu menjadi istimewa, menjadi sayyidus suhur, karena Al-Quran turun di dalamnya. Demikian pula Jibril di dalam Asy-Syu'ara ayat 192 yang Allah menyebutnya dengan laqab Ar-Ruhul Amin, yang kemudian disebut ulang oleh Allah dalam surah Al-Qadr dengan sebutan Ar-Ruh yang membersamai miliatan, mungkin ratusan miliar, mungkin triliunan malaikat yang hadir di atas bumi untuk membersamai manusia menyambut sebuah malam yang disifati oleh Allah dengan khairu min alfi syahr. Malam yang nilainya lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau dikalibrasi dalam satuan tahun kurang lebih 83,4 tahun. Yang saya yakin para bunda ayah yang hadir di hadapan saya ini tidak ada yang usianya hari ini sepanjang itu atau belum itu kan. Kalau saya lihat di hadapan saya ini para bapak insya Allah di atas 83,4 tahun nantinya Pak ya. Tapi yang penting bukan panjangnya usia tapi berkahnya usia, berapapun yang disuguhkan oleh Allah. Jadi malam yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam ketetapan, malam ketentuan. Malam yang Al-Qadar kadang kemudian dimaknai sebagai sempit. Bukan sempitnya waktu, tetapi sempitnya bumi yang disesaki oleh malaikat-malaikat rahmat yang turun. Sehingga siapapun insya Allah memiliki kepekaan ketika Al-Qadar itu benar-benar dihadirkan oleh Allah, kita merasakan damai, tenang, nyaman, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai isyarah atau tanda hadirnya Al-Qadar di malam tersebut. Jadi Al-Quran ini menjadikan segala sesuatu yang dia nempel padanya menjadi indah. Maka bisa dibayangkan para santri di Ar-Rasyid misalnya, yang hati dan pikirannya terpenuhi Quran, maka betapa kemudian Allah akan memuliakan mereka insya Allah. Bunda yang dirahmati Allah, maka hari ini, pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tausiah, dan posisi saya ini pemain cadangan hari ini. Jadi badal. Sehingga namanya pemain cadangan, jenengan tidak usah berharap lebih dibanding pemain inti itu kan. Pemain cadangan itu kan pemain pengganti, yang ketika kemudian kalah itu dimaklumi gitu kan. Jadi hari ini saya sebagai pemain cadangan menggantikan Ustadz Seno dalam rangka menyampaikan materi di ujung Ramadan ya, di kajian Ahad pagi ini. Karena ujung Ramadan maka waktunya beda Pak. Hari ini saya diberi kebebasan untuk memberikan tausiah, pokoknya sebelum asar harus selesai. Jadi bunda yang dirahmati Allah, hari ini yang kami angkat adalah sebuah tema yang saya sangat intens di tahun 90-an mengikuti kehidupan seorang mu'alaf yang sejatinya beliau sudah mengenal Islam dan mendeklarasikan keislamannya tahun 1982. Nama laki-laki yang akan kita bahas ini adalah Profesor Dr. Jeffrey Lang. Kenal Bu? Pasti enggak, saya yakin enggak Bu ya, karena dia bukan orang Pari Bu. Beliau ini orang Arkansas dan beliau menjadi salah satu guru besar di Universitas Kansas, sebelumnya di San Francisco. Itu mungkin kalau dari Gedang Sewu ya ke utara, sekitar mungkin 8.000 kilo ya, muteri bumi. Jadi Profesor Dr. Jeffrey Lang menarik karena proses yang kemudian beliau alami untuk mengenal Islam itu melalui sebuah tahapan untuk kemudian ditaklukkan dan dikalahkan oleh Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang kedahsyatan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada sebaik-baik hamba, sebaik-baik rasul, sebaik-baik nabi,
Karena memang kualitas mukjizat ini berbeda dengan mukjizat para rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Dan tingkat kemukjizatan Al-Quran ini melampaui jenis kemukjizatan apapun yang pernah dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang paling kita kenal, yang kemudian masyhur ya, sebagai mukjizat ya. Sejak kecil kemudian kita biasa membaca, mendengar, melihat gurunda-gurunda kita bercerita di depan kelas. Adalah mukjizat Musa alaihissalam misalnya. Bagaimana kemudian di masa Fir'aun yang para penyihir itu menempati posisi yang sangat strategis ya dari sisi sosial. Itu kemudian diagungkan. Dan kemudian Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemiripan dengan apa yang diagungkan oleh manusia hari itu. Dan kemudian memiliki tingkat superioritas jauh melebihi apa-apa yang mereka banggakan dari sihirnya. Terbukti kemudian dengan tongkat Musa biiznillah atas izin Allah menjadi ular, memakan ular-ular para penyihir seperti yang sering kita baca, kita dengar. Demikian pula dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang dihadirkan oleh Allah di masa atau zaman di mana ilmu di cabang medis ya, kedokteran itu berkembang pesat, pengobatan itu berkembang pesat, ketabiban itu berkembang pesat, maka jenis kemujizatan Nabi Isa alaihissalam itu tersesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Maka Nabiullah Isa yang kemudian mendapat lakop Al-Masih. Dengan kalau punya Al-Quran edisi lama, Al-Quran edisi Indonesia banget ya, lama, itu biasanya di covernya ada tulisan di samping ayat Allah la yamassuhu ilal mutahharah. Mungkin sebagian masih ingat, waktu kita masih kecil dulu baca Quran, itu covernya selalu ada tulisan la yamassu ilal mutahharah. Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang dalam keadaan suci. Ada tulisan la yamassuhu, massa, menyentuh. Maka kalau Isa alaihissalam itu disebut Al-Masih, karena memang mukjizatnya pada sentuhannya. Orang buta disentuh biiznillah atas izin Allah bisa melihat. Orang berpenyakit sopa disentuh biiznillah sembuh atas izin Allah. Orang mati disentuh bangun jadi zombie, mboten, bangun beneran. Ya hidup kembali atas izin Allah. Tapi tidak semua yang disentuh buta matanya jadi bisa melihat. Yang disentuh mati semuanya bisa jadi hidup. Tidak, hanya Allah yang Allah kehendaki, persis tongkat Musa. Tidak semua air dipukul Nabi Musa kemudian terpecah jadi dua, nggih mboten. Hanya itu saja. Sekali itu dan itu karena Allah memang menghendakinya. Artinya yang hebat memang bukan tongkat Musa, bukan sentuhan Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan pada sebuah masyarakat yang secara kultural dianggap rendah, tetapi secara intelektual mereka ini memiliki posisi yang tinggi. Jadi kalau disebut orang jahil atau bangsa jahiliyah, ngaten nggih, seakan-akan dulu persepsi kita pada saat kita masih kecil, jahiliyah itu berarti orangnya oon-oon. Tapi kan ternyata tidak. Mereka ini secara intelektualitas orang-orang pandai, orang-orang pinter. Tapi memang gak suka baca tulis. Bukan gak suka baca tulis dalam artian mereka tidak butuh. Tapi mereka menganggap orang yang menyerap ilmu dengan cara membaca atau menulis itu tidak pinter. Mereka itu tidak cerdas, tidak brilian. Maka kalau ada peserta pengajian kajian Ahad pagi di Mustaqim ini yang kemudian membawa buku itu dianggap gak pinter. Kalau masih nyatet dianggap gak pinter. Itu orang-orang jahiliyah zaman dulu. Karena kemampuan mereka itu tidak terletak pada tulisannya, pada kemampuan membaca, tapi kemampuan mengingatnya. Mereka mengandalkan dan mereka membanggakan kemampuan mengingatnya. Maka mereka menjadi orang-orang yang ummi karena itu pilihan sadar. Pilihan sadar untuk menjadi ummi, bukan pilihan tak sadar. Maka dilukiskan ada sebuah kisah yang meskipun kisah ini debatable, tapi kemudian kan muncul dalam tulisan Az-Zahabi misalnya, atau dalam Asyarul Alam An-Nubala misalnya, ada seorang penyair yang belajar tulis baca. Itu ketika diketahui temannya langsung disingit nih. Jadi dia merasa malu kalau kemudian belajar tulis baca itu diketahui orang. Meskipun tidak pada keluarga kabilah Bani Adi ya. Bani Adi itu baninya atau kabilahnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mereka benar-benar piawai dalam menulis dan membaca karena Bani Adi itu dalam struktur kekabilan Quraisy
memiliki tugas diplomatik ya. Karena tugas diplomatik maka tulis baca harus paham dan tahu. Itulah yang menjadikan kenapa Umar nanti akan sangat tersentuh dengan surah Toha. Salah satunya karena background Umar adalah background sastrawan yang baik. Kemampuan balaghahnya luar biasa. Karena kemampuan tulis bacanya di kalangan Bani Adi itu sudah diajarkan sejak kecil. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad pagi Al-Amin Pare Kediri. Baik, kita kembali pada bahasan kita. Jadi betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai mukjizat yang tidak tertandingi, yang sifatnya sepanjang masa kehidupan manusia. Dan ini adalah cara Allah untuk mengembalikan cara normal berpikir manusia tentang Tuhannya. Maksud saya begini Bapak Ibu. Terus kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, mereka ini mengagungkan sihir. Sehingga kemudian mereka baru merasa Musa itu hebat. Kalau dia membawa apa yang serupa dengan sihir atau apa-apa yang bisa mengalahkan sihir. Jadi mereka ini menjadi orang yang memuja Allah, mengakui Allah, kalau kemudian mereka ketemu dengan hal-hal yang bersifat aneh. Wah, orang itu bisa berjalan di atas air, pasti alim. Masya Allah, ternyata, apa misalnya? Ternyata ustadz yang diundang mustaqim itu bisa terbang. Nggak ngambah lemah misalnya. Iya kan ngambah panggung gitu kan, nggak ngambah lemah. Jadi ketika melihat apa-apa yang seperti itu, mereka merasa takjub, hebat, luar biasa, pantas dikagumi. Maka Al-Quran kemudian mengembalikan konsepsi manusia untuk mengakui kedahsyatan dan kehebatan Allah, tidak pakai hal seperti itu. Nggak harus kemudian melihat Muhammad bisa terbang, Muhammad bisa berjalan di atas air, Muhammad bisa memecah laut merah dan seterusnya, tidak. Tapi yang dihadirkan adalah Al-Quranul Karim, yang kemudian di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk meluruskan cara pandang manusia terhadap kebenaran. Salah satu contohnya sebelum kita masuk pada Jeffrey Lang tadi itu ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ayat yang kemudian mengembalikan kenormalan berpikir manusia tentang kedahsyatan Allah. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu. La yastahi. Allah tidak malu, tidak sungkan. Untuk apa? Membuat perumpamaan berupa nyamuk atau bahkan yang lebih rendah dari makhluk yang bernama nyamuk itu. Allah tidak malu untuk kemudian menciptakan, membuat perumpamaan nyamuk. Artinya apa? Artinya Al-Quran mencoba untuk mengembalikan manusia itu pada konsepsi berpikir waras. Bahwa untuk mengagumi Allah itu tidak harus kita melihat Rasulullah memecahkan langit, memecahkan bulan, meskipun itu dilakukan oleh Rasul, atau memecahkan laut, atau kemudian tongkatnya jadi ular, dan nggak butuh itu semua. Cukuplah kemudian orang itu mengagumi Allah hanya melihat seekor nyamuk. Kita tidak butuh itu semua. Cukuplah kemudian tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah. Bahkan dari makhluk sekelas nyamuk saja. Harusnya manusia itu sudah takjub dan kagum terhadap Allah. Coba kalau kemudian anak-anak kita menggambar binatang. Terlepas dari debatable hukum menggambar binatang 2 dimensi atau 3 dimensi. Ketika kemudian panjenengan menggambar nyamuk, anak-anak kita menggambar nyamuk, dan kemudian kita perintahkan, meskipun anak kita piawai, memiliki bakat alam, natural, dia memang pintar menggambar. Kemudian kita bilang pada anak kita, nak tolong gambar nyamuk seukuran nyamuk itu. Sulit napa mboten, Pak? Halo, Pak? Sulit, bukan sulit lagi. Sulit. Karena apa? Karena kalau kemudian seukuran nyamuk dan dia harus menggambar detailnya. Kaki nyamuk itu kemudian ada geretan-geretannya. Kaki nyamuk itu kemudian ada bagian-bagian ringgi-ringgi yang tajam. Jumlahnya berapa dan seterusnya. Itu sudah sulit. Itu belum kemudian kita berbicara tentang bagian-bagian tubuh nyamuk yang lain. Apakah matanya, apakah sayapnya dan seterusnya. Itu belum kita berbicara tentang
Kotoran yang menempel pada nyamuk. Kira-kira ada nggak Pak Bu kotoran yang nempel pada nyamuk? Wonten apa mboten penyakit yang menyerang nyamuk? Kemudian kita disuruh untuk menggambar penyakit yang menyerang nyamuk. Bakterinya nyamuk, wah lebih sulit lagi. Virus COVID-nya nyamuk lebih sulit lagi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyodorkan sebuah konsep berpikir yang paling mendasar. Gak usahlah kita kemudian untuk mengagumi Allah itu harus ditunjukkan hal-hal seperti Musa, Isa dan seterusnya. Cukuplah umat Muhammad ini dengan Quran dibawa berpikir normal lagi, waras lagi. Bahwa melihat ciptaan Allah di sekitar kita itu harusnya sudah menundukkan akal dan pikiran kita bahwa Allah itu memang luar biasa. Nah dari sini kita awali perjalanan kita tentang Pak Jeffrey Lang ini. Seorang profesor matematik yang mengampu mata kuliah matematik di Universitas San Francisco. Setelah itu kemudian beliau pindah ke Kansas, menjadi guru besar di sana. Dan yang menarik beliau ini terlahir sekitar 1952 atau 54. Di usia mulai beliau lahir sampai remaja, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang Jeffrey Lang ini memiliki sepasang orang tua yang memiliki karakter yang sangat berbeda secara diametral, Pak. Bedanya itu 180 derajat. Ibunya arah selatan, bapaknya arah utara. Ibunya itu religius Katolik sejati versi Jeffrey Lang. Ibu saya itu religiusnya luar biasa. Ibu saya itu sabarnya luar biasa. Ibu saya itu pengasihnya luar biasa. Gambaran Jeffrey Lang terhadap ibundanya itu seperti Madam Teresa. Pernah baca Pak biografinya Madam Teresa? Seorang wanita yang di usia setengah bayahnya mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia hidup di sebuah kota bernama Kalkuta di India. Apa yang dilakukan Teresa? Madam Teresa setiap hari mencari orang-orang miskin, mencari orang-orang terlunta-lunta, mencari orang sakit yang dibuang oleh keluarganya, kemudian diramut, didusi, dimandikan, dibersihin, dibelikan makanan, dan seterusnya. Maka ada sebuah penelitian menarik yang dilakukan oleh pakar EQ namanya Daniel Goleman, ketika dia membawa mahasiswanya ke gedung bioskop, kemudian diminta melihat film Madam Teresa. Dan setelah itu di ujung film semuanya diteliti tingkat antibodinya seperti apa. Ternyata rata-rata naik. Dalam tanda petik, munculnya kenaikan antibodi disebabkan karena apa? Disebabkan karena munculnya empati. Banyak yang nangis, banyak yang kemudian hatinya tergugah, dan seterusnya. Dan yang menarik, di ujung hidupnya itu justru Madam Teresa menuliskan sebuah kalimat yang mungkin menghentak dunia. Kalimatnya adalah, Tuhan, bertahun-tahun aku melayanimu. Dan aku senantiasa menunggumu di tengah-tengah orang yang sakit dan membutuhkanmu. Sampai hari ini aku tidak pernah menemukanmu. Coba jenengan teliti kalimat itu. Nanti di googling saja itu kalimat terakhir Madam Teresa. Yang menunjukkan dia kecewa dengan Tuhannya. Kita lepaskan Madam Teresa. Tapi Jeffrey Lang menganggap ibunya setipe dengan Madam Teresa. Ibunya lembut hati, empatinya tinggi. Bapaknya seorang pemabuk tulen, expert di bidang alkohol. Pokoknya kalau satu hari nggak minum alkohol, pagi, siang, sore, dia akan mengalami stres berat. Dan apa yang kemudian terjadi ketika dia mengalami stres berat, yang menjadi sasaran ya orang di rumah. Kalau tidak istri ya anak-anaknya. Yang parah menurut Jeffrey Lang, ketika kemudian ayah itu pulang dalam keadaan mabuk, kemudian mau menampar kami atau meninju kami, dan kami bisa lolos atau lari, maka yang menjadi sasaran selalu ibu kami dan selalu ibu kami. Dan kami tidak bisa menolong, tapi kami bisa melihat apa yang terjadi. Maka sepanjang usia remajanya, Jeffrey Lang ini hampir setiap hari melihat bagaimana sang ayah mengkasari ibunya. Dari situlah kemudian muncul kekecewaan yang luar biasa terhadap Tuhannya. Dia aktif di sekolah Katolik sejak kecil. Dan ketika kemudian dia mencoba untuk berdoa memohon kepada Tuhannya, sampai pada saat usia remajanya permohonannya kepada Tuhan itu sampai pada tingkat doa yang sangat ekstrim, Bapak Ibu. Doa yang sangat ekstrim. Apa doanya? Ya Tuhan, ambil saja ayahku. Sungguh kami hidup tanpa ayah itu lebih baik dibanding hidup dengan ayah kami. Ambil Tuhan kami, ambil. Jangan bisa bayangkan seorang anak berdoa agar supaya ayahnya diambil Allah. Ayahnya dimatikan saja, udah game over saja bapak saya.
Daripada terus kemudian kami melihat kekerasan yang berulang dan berulang. Dan itu kemudian menguasai alam bawah sadarnya. Tapi apa yang terjadi? Di usia 18 tahunnya dia memutuskan untuk menjadi seorang yang ateis agnostik. Bukan hanya dia tidak percaya pada Tuhan, bahkan dia menganggap semua agama tidak memiliki jalan yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dia menganggap bahwa apa yang dialami oleh ibunya adalah bentuk ketidakadilan, bahkan ketiadaan Tuhan. Katanya Tuhan itu maha kasih, katanya Tuhan itu maha sayang. Faktanya, buktinya, hari-hari ibu saya disiksa oleh ayah saya, dan kemudian saya tidak pernah melihat Tuhan menolong ibu saya. Maka sejak usia 18 tahunnya dia menjadi seorang yang ateis agnostik. Dia memilih untuk tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, bahkan dia memilih untuk tidak pernah meyakini bahwa agama itu layak dipercaya. Apa yang kemudian dia lakukan? Yang dia lakukan yang menjadi ateis. Sampai kemudian dia menempuh strata 1-nya di bidang matematik murni, strata 2-nya dia sudah benar-benar tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah hidup seorang Jeffrey Lang. Pada saat kemudian beliau ini menjadi dosen di San Francisco, asisten dosen waktu itu, beliau punya seorang mahasiswa. Mahasiswa ini dari Saudi, seorang mayor polisi yang sedang mengambil S2. Ketika kemudian sang mahasiswa ini mulai dekat dengan sang asisten dosen, sering ngajak ngobrol dan seterusnya. Dan setiap guru atau setiap siswa itu pasti punya guru favorit atau murid favorit. Ya secara umum begitulah. Seperti setiap orang tua itu kadang secara tidak disadari punya anak favorit gitu. Gitu Bu ya. Kadang tanpa disadari itu ya. Kemudian punya anak favorit. Nah, mahasiswa atau dosen juga begitu. Kadang tanpa memilah dan memilih, tiba-tiba hati terpaut. Ini dosen kok cocok sama saya. Ini mahasiswa kok juga cocok. Nah, ketika kemudian cocok gitu ya dengan salah seorang muridnya namanya Ahmad Qadil dari Saudi, seorang mayor polisi, sering ngobrol. Pada saat kemudian sang mayor ini sudah menuntaskan kuliahnya, beliau ini mau pulang ke Saudi memberi hadiah buku-buku Islam dan Quran versi asli plus terjemah bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang hidayah Allah itu bisa melalui apa saja. Maka jangan remehkan hadiah-hadiah seperti ini. Dulu saya pernah diskusi panjang ya dengan seorang mahasiswa ekonomi di Blitar. Waktu itu saya juga masih mahasiswa dan kami kami KKN di tempat yang sama, namanya Surwedang. Surwedang atau Surwadang ya. Di Blitar Selatan menika. Pada saat kemudian berada di sana sempat diskusi sama seorang mahasiswi yang sangat aktif melakukan proses misionarisnya. Dan selesai diskusi kami mau berpisah, anak-anak itu saya dihadiahi kalung salib Pak. Sayang waktu itu saya nggak bawa Quran Pak. Jadi hadiah itu kemudian menjadi hal yang niscaya karena bisa jadi kemudian melalui itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seorang. Apa yang kemudian terjadi pada Jeffrey Lang ini? Ketika kemudian mendapatkan hadiah itu ya dibiarkan, dia nggak tertarik. Karena sejak awal dia sudah beranggapan bahwa tidak ada satu agama pun yang cocok untuk menjadi solusi terbaik bagi kehidupan. Wong kita sudah punya otak itu kan, kita sudah punya pikiran. Kita bisa merumuskan sendiri setiap jalan. Sampai suatu hari dalam tulisannya, dan malaikat pun bertanya, begitu Pak, terjemahan buku yang dijual di Indonesia, buah karya Jeffrey Lang, dan itu menjadi international bestseller. Dan yang menarik di dalam buku tersebut, dia mengatakan kalimatnya begini, dan ketika saya kehabisan buku yang saya baca. Dan ketika saya kehabisan buku yang saya baca. Coba jenengan urai ini ya, terjemahkan dengan pikiran kita. Berarti dia ini maniak baca kan Pak? Dan ketika saya sudah kehabisan buku yang saya baca. Buku-bukunya di rumah sudah habis dibaca Pak. Buku kita yang di rumah masih ada nggak Pak? Yang masih plastikan gitu Pak? Kalau ada kebangetan itu ya. Jadi ya minimal dibaca sampulnya atau daftar isinya atau sinopsisnya itu kan. Jadi Jeffrey mengatakan ketika kemudian semua buku sudah saya baca, kecuali buku hadiah sahabat saya tadi itu. Maka iseng-iseng kemudian itu saya baca. Saya buka-buka.
Ketika kemudian kalimat Jeffrey Lang seperti itu, kebetulan beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu ulasan Dr. Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Beliau mengomentari dan memberikan catatan terhadap penelitian yang dilakukan oleh UNESCO 2019. Sampai 2021 hari ini belum ada penelitian yang serupa ya dari UNESCO. Apa yang diteliti? Minat baca 61 negara di dunia. Dari sekian banyak negara di dunia, ratusan negara, itu diambil 61, Pak. Sampel, Afrika berapa, Asia berapa, Australia berapa, Eropa berapa, Amerika berapa. Diambil sampel beberapa negara, terkumpul 61. Dari 61 negara ini datanya, negara-negara yang memiliki minat baca paling tinggi sampai paling rendah, kira-kira menurut panjenengan, negeri kita di posisi berapa, Bu? Bunda-bunda langsung bilang bawah. Itu berarti kan nggak optimis loh, Pak. Coba kalau bapak-bapak berapa urutan, Pak? Bawah sama. Berarti kita bukan orang optimis saya. Kita orang yang realistis gitu, Pak. Realitasnya mah begitu. Jadi ternyata dari 61 negara itu Indonesia muncul, Pak, di nomor 60. Lumayan. Ada satu negara di bawah kita. Namanya Botswana. Kita di urutan 60. Itu berarti dengan nilai 0,001%. Itu berarti dari 1000 orang Indonesia yang senang baca satu. Dari 1000. Bisa dibayangkan, Bu? 1000 orang yang senang baca satu. Padahal negeri ini dikenal sebagai negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Muslim berarti berkitab sucikan Al-Quran. Dan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran adalah Iqra. Coba bisa dibayangkan. Ayat yang turun pertama Iqra, dan kita semua mengimaninya, tapi kemudian minat baca kita itu paling rendah, nomor 2 itu ya, di atas Botswana. Itu menunjukkan ada keterputusan hubungan antara umat Islam dengan Al-Qur'annya. Gimana mboten Bapak Ibu? Ada keterputusan hubungan antara kaum muslimin dengan kitab sucinya. Padahal kekuatan Rasulullah, kekuatan para sahabat, kekuatan generasi pertama yang kemudian Rasul menyebutnya khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kenapa? Masa itu, kurun hari itu adalah kurun yang terbaik karena umat tidak terpisah dengan Al-Qur'an. Kalau kemudian terjadi hari ini, kemudian keterpisahan, tidak heran kalau kemudian Al-Aqsa menjadi bulan-bulan Zionisme termasuk kemarin terlaporkan. Dan alhamdulillah tadi malam yang sholat tarawih sudah kembali sampai 90.000 jamaahnya. Atas doa-doa panjenengan semua, kaum muslimin seluruhnya. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad pagi Al-Amin Pare Kediri. Nah, kita kembali pada Jeffrey Lang tadi. Ketika kemudian kehabisan buku, maka kemudian buku dari muridnya, mahasiswanya ini yang kemudian dibaca. Ketika dia membaca buku dari sahabatnya ini, dari mahasiswanya ini, ketika dia kemudian membolak-balik bacaan itu ya, sampai kemudian di firman Allah surah Al-Baqarah di ayat ke-30. Dia dikejutkan dengan pola cara Allah menyampaikan ayat. Jadi dia mengatakan begini. Poin pertama yang digarisbawahi dari kisah tentang Jeffrey Lang ini adalah dia menganggap Al-Quran itu tulisan manusia, buatan manusia. Tidak ada kaitan dengan Tuhan. Jadi ketika dia membaca dan mencoba untuk memahami sebagaimana dia membaca dan memahami Bible, yang dia sudah tahu bahwa itu tulisan manusia, karena dia sekolah di sekolah Katolik sejak dasar sampai menengah, sampai remaja. Maka cara dia menyimpulkan, cara dia menyikapi ayat-ayat dalam Al-Quran ya sama dengan cara dia menyikapi Bible. Dan ketika sampai pada Al-Quran suratul Baqarah ayat 30, surah Al-Baqarah ini kemudian alhamdulillah menjadi salah satu surat favorit di sholat-sholat tarawih. Ya, alhamdulillah di Masjidil Haram tapi Pak, tidak di masjid-masjid kita. Masjid kita itu biasanya mencukupkan kulhu itu ya. Jadi
Di surah Al-Baqarah ayat 30 dia termenung dan tercenung. Bukan karena kemudian mentakjubi Al-Quran, tapi kemudian mengatakan, kok ya bodoh banget yang menulis kitab ini ya. Kenapa kemudian dia menganggap yang menulis kitab ini bodoh? Karena bagi dia versi Quran tentang penciptaan Adam dan Hawa serta diturunkannya Adam Hawa ke bumi itu beda dengan versi aslinya. Itu Jeffrey Lang waktu itu. Karena dia berasal dari Katolik, maka versi asli cerita Adam Hawa adalah versi Bible. Dan dia menganggap bahwa Al-Quran ini nggak pas banget, salah banget menginterpretasikan tentang kisah diciptakannya Adam. Bible yang jauh lebih masuk akal. Kita lihat ayatnya dan bagaimana nanti dia ditundukkan. Akal dan rasionalitas seorang matematikawan, ahli matematik yang cara berpikirnya terbiasa terstruktur. Ternyata itu kemudian membantu dia untuk kemudian mengetahui kesalahannya sendiri dan kesalahan kitab suci yang dulu dia akui. Ketika dia membaca kalimat, kalau bahasa kita ya, bahasa Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah fil ard. Jadi fil ardi khalifah, mohon maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, ya, akan menciptakan, mengadakan, memunculkan fil ard, di atas bumi khalifah, seorang khalifah. Jadi di sini saja Jeffrey Lang sudah merasa aneh. Adam atau manusia pertama diciptakan, kalau versi Quran, yang nulis Quran ini bilang diciptakan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemakmur, sebagai seorang petugas atau wakil dari Tuhan pencipta langit bumi untuk ngurus bumi. Kalau versi Bible apa Pak? Kira-kira Adam itu diciptakan dalam rangka apa? Belum pernah baca nggih? Saya teruskan dulu dan kita nggak perlu baca memang, tapi kita perlu tahu paling tidak ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas bumi. Maka kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat mayufsidu fiha, membuat kerusakan di dalamnya, wa yusfikud dima, menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya padahal kami ini kan makhluk yang sudah terbiasa mensucikan panjenengan, memuji panjenengan. Ngapain panjenengan ya Allah menciptakan makhluk yang merusak? Makhluk yang senengannya gegeran, makhluk yang suka menumpahkan darah, makhluk yang tidak amanah. Pertanyaan malaikat. Tapi jawaban Allah kemudian menghentak logika dari Jeffrey Lang. Jawaban Allah adalah qal. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, wahai malaikat, tahu dan kalian tidak tahu. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi makhluk yang sok tahu. Orang yang sok tahu. Nun sewu. Ini manusia yang diciptakan sampun wonten apa dereng? Adamnya sudah diciptakan atau belum? Adamnya sudah menjadi khalifah atau belum, Bapak Ibu? Belum. Tapi komentar malaikat sudah, kalimat malaikat sudah, ya Allah ngapain panjenengan menciptakan makhluk yang cuma bisa merusak, menumpahkan darah. Padahal tidakkah cukup bagi panjenengan kami ini, makhluk yang nurut ini, yang tiap hari memuji panjenengan, yang tiap hari mensucikan panjenengan, ngapain menciptakan? Kalimat Allah, saya itu yang paling tahu dan kamu itu tidak tahu apa-apa. Maka kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam pemahaman nama dan pemahaman fungsi-fungsi benda, semua diajarkan. Jadi kata Jeffrey Lang begini, dalam konsep Bible, Adam itu dicipta oleh Allah di surga bersama dengan Eva kalau penyebutan mereka. Jadi kalau panjenengan memberi anak itu namanya Eva, itu berarti rujukannya pada Bible. Bukan hal yang salah itu ya, tapi kemudian merujuknya berarti lebih pada Bible. Jadi Adam dan Eva itu diciptakan di surga Aden atau Eden begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diperintahkan oleh Tuhan, kamu boleh hidup di sini.
Tapi jangan sampai kemudian kamu makan pohon itu. Kalau kamu makan pohon itu, maka saya akan murka, saya akan menghukummu. Dan pohon itu disebut pohon apa, Pak? Dalam versi Bible, pernah dengar, Bapak Ibu? Pohon pengetahuan. Jadi kalau panjenengan pernah tahu pendiri Apple, sinten Pak? Sudah meninggal dan kita tidak perlu mendoakannya. Namanya Steve Jobs. Jenengan kalau punya laptop Apple mereknya, itu gambarnya apa Bapak Ibu? Lambangnya. Buah apel, ada yang khas, kerowak. Wah Ibu, ini bahasa Pare banget. Apel kerowak. Apel Pak ada kerowaknya begini. Ini kalau kita bilang Steve Jobs diprotes kalau gak kerowak ini. Kerowak. Kerowaknya itu karena apa Pak? Ternyata ini ada kaitannya dengan Bible ini, kisah ini. Jadi menurut Steve Jobs, untungnya Adam itu tidak nurut Tuhan. Versi Steve Jobs, kita baca biografinya, kita tinggal lihat Google. Jadi kata Steve Jobs, untungnya Adam itu mbalelo terhadap perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon pengetahuan itu, namanya pohon pengetahuan. Karena kalau kamu sampai makan itu, maka dia menjadi orang yang sangat pandai, makhluk yang sangat pandai, sehingga bisa bersaing dengan Tuhan. Ya Tuhan takut disaingi makhluknya. Ini yang membuat Jeffrey Lang merasa, iya, kenapa saya nggak berpikir Tuhan saya aneh sejak dulu. Jadi Tuhan yang sangat khawatir disaingi oleh makhluknya, sehingga kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan aku kutuk. Formatnya kan kutuk begitu dalam Bible kalimatnya, dikutuk. Manusia diturunkan dari surga menuju langit sebagai bentuk hukuman. Sehingga dosa Adam itu menjadi dosa waris buat anak-anaknya. Pernah dengar itu Bapak Ibu, dosa waris? Yang dia baru bisa hilang kalau dibaptis. Dosa waris itu bisa hilang. Jadi jenengan dan saya ini masih domba-domba sesat. Masih dianggap membawa dosa waris. Jadi Jeffrey Lang kemudian menjelaskan itu semua dengan sangat rinci. Bagaimana kemudian dia mentakjubi Al-Quran yang sejak awal mengatakan Adam itu tidak didesain dalam rangka untuk mendapat kutukan Tuhan. Adam itu kalau dalam versi Quran, jangan-jangan kemudian kita ini sebagian kaum muslimin masih mengikuti versi Bible, Pak. Ada enggak kaum muslimin yang menganggap Adam turun ke bumi itu sebagai hukuman, Pak? Halo? Kira-kira ada enggak kaum muslimin yang berpikir begitu kira-kira? Nabi Adam itu oleh Allah dibuang ke bumi. Bukan diturunkan untuk mengemban tugas besar. Tapi kemudian sebagai bentuk apa? Hukuman. Diturunkan ke bumi. Pernah Bu, Pak? Pernah kan? Kita mendapat itu, pemahaman itu. Dan itu pemahaman Bible loh Pak. Karena Al-Quran tidak pernah berbicara tentang kutukan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran sudah disampaikan Allah sejak awal penciptaan Adam sudah bilang kepada para malaikat bahwa Adam akan diturunkan sebagai khali sejak awal penciptaan. Sebelum terjadinya Adam tergelincir. Disebutkan tergelincir. Tidak melakukan dosa secara sadar. Yang namanya tergelincir itu sadar apa betul Bapak Ibu? Halo? Tidak. Kalau tidak sadar, pantaskah seorang yang melakukan kesalahan yang tidak sadar kemudian dihukum dengan hukuman berat? Pantas atau betul? Tidak pantas. Apalagi dikutuk. Maka versi Quran ini bagi Jeffrey Lang ini adalah versi terbaik tentang cerita tentang Adam dan Hawa. Meskipun dia mengatakan yang nulis ini brilian, tetap dia bilang yang nulis karena pikiran dia manusia. Ini orang brilian. Bagaimana dia kemudian mengungkap sisi lain yang kemudian hari ini kita baru ngeh itu ya. Kenapa kemudian Steve Jobs itu protes pada Tuhannya. Dan dia menganggap pilihan Adam itu lebih benar. Untung Adam itu melawan Tuhan. Balelo. Kalau Adam tidak balelo, maka manusia akan menjadi makhluk yang bodoh. Tidak berpengetahuan. Adam makan buah pengetahuan. Itu menjadikan kita pinter. Begitu versi Steve Jobs. Tapi versi Al-Quran kan tidak. Sejak awal bahkan kalimatnya wa'allama Adamal asma akullaha. Sejak awal bahkan dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan akan memberikan pengetahuan kepada Adam. Mengajari Adam sejak awal. Versi Al-Quran itu menyebutkan manusia adalah makhluk intelektual. Sejak awal. Dan Tuhan tidak butuh, Tuhan tidak pernah takut disaingi. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memunculkan satu kalimat pun dalam Al-Quran, kok kemudian Allah takut disaingi ciptaannya.
Saya itu khawatir ya, kalau kemudian manusia itu jadi pinter, kemudian sepinter saya, itu kan gak ada gitu. Tapi dalam versi Bible, kata Jeffrey Lang, betapa kemudian Tuhannya takut manusia itu menyaingi kepandaiannya, sehingga kemudian dilarang makan buah pengetahuan. Karena jika itu dimakan, maka dia akan menjadi makhluk yang sangat-sangat pintar. Dan jika itu dilakukan, maka manusia akan dihukum. Yang ketika dihukum, mereka tidak bisa memaksimalkan kepintarannya. Beda dengan Quran. Versi Quran, manusia sebelum kemudian diturunkan ke bumi, sudah dipintarkan oleh Allah. Sudah diberikan oleh Allah pintu-pintu ilmu untuk kemudian mengetahui sesuatu. Dan pintu ilmu itu sifatnya fitrah. Yang menjadikan pintu ilmu tertutup karena konsep kita dalam mendidik anak tak ngikut Allah. Tak ngikut Quran, tak ngikut sunnah. Bunda, ini semakin lama saya semakin kasihan dengan bapak-bapak. Saya percepat nggih. Wah, ini mataharinya sudah, dan bapak-bapak mulai haus, itu kan berkali-kali. Saya jadi nggak nyaman. Semoga pahalanya semakin besar, Pak, semakin menyehatkan, semakin anti COVID ya, dan seterusnya. Bukan berarti bunda-bunda mboten anti COVID nggih. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad pagi Al-Amin Pare Kediri. Jadi bunda ayah yang dirahmati Allah lebih rasional, lebih masuk akal. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran versi Jeffrey Lang. Bahkan harusnya versi semua manusia yang diberi oleh Allah otak atau akal. Kalau kemudian kita mau berpikir, Masya Allah, dahsyat sekali. Hanya dengan ayat ini saja, keyakinan seseorang bisa diguncang untuk kemudian kembali pada paradigma berpikir yang benar. Sederhana. Tapi kemudian meluruskan. Oh, ternyata sebelum manusia ini diturunkan ke bumi oleh Allah sudah dibekali ilmu. Dan memiliki ilmu yang terus bertambah itu fitrah. Pintu fitrahnya bernama bertanya. Pintu fitrahnya bernama bertanya. Maka setiap anak kecil itu pasti senang. Karena itu pintu ilmu. Tapi siapa yang kemudian membentak anak ketika bertanya? Melarang anak ketika bertanya. Masak apa? Ya beras toh nak, biar jadi nasi dimaem nanti untuk buka. Kok masaknya pakai air toh nak? Mulai tensinya. Loh mosok nggak bensin? Nah itu. Anaknya gak ngerti kan? Oh bisa ya mak pakai bensin. Ya cek kobong kabeh no. Padahal ini pintu untuk mendapat Anak tanya itu pintu pun. Maka ketika kemudian dimarahi seperti itu, intonasi naik seperti itu, besok lusa ketika terus seperti itu kan anak berani tanya lagi, Pak, Bu? Tidak berani. Maka fitrah pintu ilmunya menjadi tertutup sehingga tidak kaget kalau kemudian banyak anak yang kurang ilmu di dalam memandang hidupnya. Sehingga anak tidak suka membaca tadi. Karena mereka merasa bahwa itu tidak penting. Yang penting hari ini adalah apa-apa yang sudah menjadi hal yang mafhum, hal yang umum. Hari ini kemudian manusia lebih suka, lebih senang membaca sesuatu yang sifatnya instan. Kalau ada tulisan di medsos atau apa, di grup WA atau apa, kalau panjang di scroll. Kalau pendek baca. Artikel panjang lewati lagi. Padahal banyak jawaban itu menjadi benar kalau kemudian kita membaca seluruhnya sehingga analisanya itu utuh. Tapi kita nggak mau, pengennya itu cuma street. Bacanya pendek-pendek, jarang baca tapi banyak komentar. Lah itu kemudian jadi masalah. Ada Pak Didik komentar, suruh baca nggak mau. Apa Didik komentar lagi? Padahal ayat pertama yang turun Iqra. Dan ini yang kemudian menjadikan Jeffrey Lang juga merasa PR besar bagi beliau atas umat Islam hari ini. Padahal ayatnya sudah jelas. Wa'alam Adam al-asma'akullah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda dan fungsinya seluruhnya. Dan kemudian setelah itu diminta Adam menunjukkan kepada para malaikat. Dan kemudian para malaikat akhirnya menjawab, mengakui dengan kalimat Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau wahai Allah, yang tidak ada yang kami tahu selain dari apa yang panjenengan tunjukkan pada kami. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada
makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum Adam. Di ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk bersujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaika tisjudu, ya. Agar supaya bersujud kepada Adam. Maka kemudian para malaikat itu bersujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Kenapa mereka tidak mau bersujud? Aba wastakbara. Mereka enggan bersujud karena mereka sombong. Jadi bunda yang dirahmati Allah, waktu itu hadir Adam dengan nggih, ini pun mau saya pungkas Pak, saya enggak tega lihat jenengan. Ketika kemudian Allah sudah menghadirkan Adam, setelah itu kemudian Allah memerintahkan para malaikat dan iblis itu bersujud pada Adam, maka kemudian para malaikat itu langsung menyungkurkan tubuh mereka bersujud di hadapan Adam, bukan karena Adamnya, tapi karena siapa yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian iblis tidak. Maka kemudian para mufassir mengatakan, oh, berarti hidupnya manusia itu, bunda ayah, akan senantiasa diselimuti oleh dua makhluk ini. Ketika kemudian malaikat itu sujud, sujud itu menunjukkan apa? Menunjukkan pengakuan terhadap otoritas dari yang disujudi. Maka malaikat menjadi pelayan bagi manusia dalam kebaikan-kebaikan mereka, pendamping bagi kebaikan-kebaikan mereka. Sedangkan iblis yang tidak mau sujud, maka iblis dengan anak turunnya ini kemudian akan senantiasa menjadi penentang dan penantang manusia selamanya ila yaumil qiyamah. Jadi sejak awal kemudian drama penciptaan manusia itu kita sudah dihadapkan pada sebuah kesimpulan, berteman dengan malaikat atau bersekutu dengan iblis. Kalau pengen selamat, bersekutulah, bersahabatlah dengan malaikat dalam tanda petik. Makanya dalam gambaran manusiawi, dalam gambaran manusia secara umum, kalau kemudian dihadapkan pada sebuah pilihan amal, kadang di sini dimunculkan ada makhluk yang memakai jubah putih, itu ada sayapnya itu ya. Kemudian kadang ada buletannya di atas. Gambaran manusia tentang malaikat. Tapi ada yang kemudian sangat tidak santun dan tidak sopan. Masa ada malaikat masih kecil, ada sayapnya, ada lingkarannya, kok pakai popok toh Pak, pakai pampers. Pernah lihat Pak model malaikat begitu? Itu pelecehan malaikat yang luar biasa. Satunya makhluk berwarna merah atau pink berekor dengan dua tanduk. Artinya sejatinya manusia itu memahami secara fitrah kita itu memang bertarung dengan dua kepentingan ini. Dua kepentingan ini. Ada malaikat, ada iblis. Dan itu sudah dihadapi Adam sejak awal penciptaan. Maka Jeffrey Lang kemudian menjadi semakin takjub. Bahwa sebenarnya manusia itu didesain oleh Allah, kita berada di bumi ini bukan dalam rangka melaksanakan hukuman ayah kita. Kan ngaten Pak akhirnya Pak. Kita di bumi ini tidak dalam rangka untuk ngurus bumi karena kita dibuang dari surga untuk kemudian menjalani masa hukuman. Bumi itu bukan masa hukuman buat kita. Bumi ini adalah masa produktif buat orang-orang mukmin untuk mencetak prestasi sebaik mungkin, menebarkan amal soleh seluas mungkin agar kiranya pulang kampungnya benar. Karena pulang kampung menuju akhirat itu nggak ada sistem rayon. Sekarang ada Ustaz Asyadi sistem rayon ya, ada. Nanti pulang kampung akhir nggak ada rayonnya Pak. Dan insya Allah nggak ada cegatan sama sekali. Lost door gitu. Jadi nggak ada yang nyegat. Jadi bunda yang dirahmati Allah pada akhirnya itu ya, karena sudah semakin siang. Pada akhirnya kemudian kita belajar dari apa yang disampaikan Jeffrey Lang. Panjang sebenarnya Pak kisah Jeffrey Lang dan luar biasa. Saya sarankan nanti jenengan melihat di tayangan-tayangan di YouTube tentang beliau dan bagaimana diskusi panjang beliau dengan pakar-pakar agama lain dengan sangat logis, terstruktur dan hujah-hujah yang luar biasa. Dan meskipun basicnya matematik murni, beliau di San Francisco dan di Kansas sekarang menjadi dosen agama. Jadi dosen agama Islam. Ya, karena proses pencarian belajarnya memang luar biasa, tapi tetap juga mengajar matematik. Bunda yang dirahmati Allah, pada akhirnya yakini bahwa kekuatan Al-Quran ini bahkan bisa menghancurkan dogma, logika, rasionalitas manusia seperti apapun, senyampang logika itu menyimpang. Sebagai ujungnya dan kesimpulan dari apa yang ingin saya pesankan buat panjenengan dan saya, jika
Allah menyampaikan dalam suratul Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya saja Al-Qur'an itu diberikan pada gunung, maka kalian akan melihat gunung itu terbelah karena khasyahnya, karena takutnya memegang amanah itu. Maka dengan logika yang paling dasar saja, jika gunung yang sedahsyat dan sekuat, setangguh itu akan bisa dilumat dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran, apatah lagi hati manusia yang terbuat dari mudghah, daging. Maka Sayyidina Umar yang hari itu sudah menghunus pedang, yang dikenal sebagai berhati keras, yang sudah menghunus pedang untuk mencari Muhammad untuk kemudian dibunuh, menuju ke rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam yang sekarang kita kalau di Bukit Sofa itu melihat ada satu pintu yang namanya Babul Arqam. Disitulah dulu Rasul dicari Umar, karena itulah tempat halaqah Rasul. Ketika kemudian Umar menuju ke sana, oleh Allah ditakdirkan ketemu dengan Naufal bin Abdullah. Ketika kemudian ketemu dengan Naufal, dikatakan oleh Naufal, jangan repot-repot mencari Muhammad wahai Umar, karena adikmu sudah mengikuti milah Muhammad. Maka pedang disarungkan lagi, beliau balik arah menuju Jabal Umar. Dulu namanya bukan Jabal Umar, kita sebut Jabal Umar karena Bani Adik tinggalnya di sana dan Umar ada di sana. Maka Umar kemudian kembali dan mencari adiknya. Dekat dengan rumah adiknya, dia mendengar kalimat-kalimat Quran mulai dibaca. Di situ ada guru dari sang adik Fatimah binti Al-Khattab dengan sang suami Said bin Zaid, salah satu sahabat Rasul yang dijamin surga di antara 10 sahabat. Sedang diajari Al-Quran oleh Ustadz Ashhadi. Oh bukan, diajari Al-Quran oleh Habbab bin Al-Ats waktu itu. Ketika diajari Al-Quran oleh Habbab bin Al-Ats, Umar itu sudah dengar, kemudian didobrak pintunya, diketok pintunya, Fatimah dengar, Habbab dengar, Said dengar, Habbab langsung melompat. Melompat untuk apa? Melompat untuk sembunyi. Suara Umar langsung sembunyi. Didobrak pintunya, mengetahui adiknya sama suaminya, ditanya, kamu sedang membaca apa? Kami tidak membaca apa-apa. Dilihat di tangan adiknya ada sesuatu. Katakan, apakah kamu sudah mengikuti milah Muhammad? Jika iya, engkau mau apa, wahai kakakku? Langsung ditampar, sehingga kemudian bibir adiknya berdarah. Ketika berdarah, sang suami yang sangat bertanggung jawab, Said bin Zaid, langsung melindungi istrinya. Didorong dan terjengkang jatuh, gak bisa bangun, Pak. Said bin Zaid ini laki-laki yang kuat, kokoh, tapi tubuhnya memang tidak sekokoh Umar. Dan kita tahu dalam sejarah Umar itu bersinnya saja bisa membuat 4 makmum terjengkang, gitu kan. Ketika meluruskan barisan sawu, tiba-tiba hajing 4 makmum blek gitu, Pak. Kita bisa bayangkan orangnya seperti apa. Didorong Said bin Zaid. Ketika kemudian mau dirampas mushaf dalam tangan adiknya, mushaf itu kan selebaran, terbuat dari kulit onta dan seterusnya. Mau diambil, kata adiknya, najis buatmu untuk memegang ini. Ya najis itu apa? Itu, Pak? Kamu harus mandi untuk memegang ini. Tapi kisahnya panjang, kenapa Umar sampai mau melakukan perintah adiknya, akhirnya dia mandi dan setelah itu dia baca, dia tersentuh oleh Toha, ya surah yang ke-20 itu, dia baca beberapa ayat dan dia sangat paham tentang konsep balaghah dalam bahasa Arab. Dia takjubi, ini pasti bukan kalimat manusia. Sampai kemudian dia mau bersyahadat dan diantar Habbab bin Al-Ats. Jadi ketika dia mentakjubi dan mengatakan ini pasti bukan dari manusia, Habbab langsung keluar dari balik pintu dan mengatakan, wallahi demi Allah, kemarin atau 2 hari yang lalu Rasulullah SAW berdoa dan menyampaikan kepada kami semua, kiranya Allah menjadikan satu di antara 2 Umar ini sebagai pembela Islam. Siapa yang dimaksud? Yang pertama adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Satu di antara 2 Rasul bermohon kepada Allah SWT, dan ternyata Umar yang dipilih Allah. Doa Rasulullah SAW. Jadi sehebat apapun hati manusia, sekeras apapun, Quran pasti akan menaklukkannya jika mereka bersungguh-sungguh mau berhadapan dengan Al-Quran. Karena sifat mukjizatnya, dan mukjizat berasal di kata-kata ajiz yang bermakna lemah. Maka siapapun yang di depan Al-Quran pasti akan dilemahkan, direndahkan, dikalahkan. Kiranya kita semakin mencintai Al-Quran, bangga dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup
benar-benar tersesuaikan, tidak sekedar hanya sebagai bacaan buat kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kiranya keseluruhan ibadah panjenengan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Ramadan terbaik dibanding Ramadan sebelumnya, dan berujung sebagai Ramadan yang husnul khotimah buat kita semua. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan, kurang tepat, dan jika ada kesalahan kiranya Allah segera meluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Ikhlas, amanah, istiqomah, berdiri di atas dan untuk semua golongan.